Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hayakumullah wa iyyakum, wa saddadanillah wa iyyakum ala al-khairi wal huda mahayyina. Wa as'aluhu bimanihi wa karamihi an yaj'alani wa iyyakum min ahli al-ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha, innahu ala kulli syai'in qadir bil ijabati jadiran. Taib, ayyuhal ikhwatul kiram, bapak-bapak dan seluruh adik-adik santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita akan membahas tentang masalah kemerdekaan sejati. Apa hakikat perbudakan dan hakikat kemerdekaan? Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau pernah berkata tentang hakikat kemerdekaan, bahwasanya penjajahan itu bukan penjajahan ekonomi, bukan penjajahan wilayah aslinya. Akan tapi yang perlu kita ketahui, penjajahan adalah penjajahan hati. Kemerdekaan adalah kemerdekaan hati. Bagaimana kita itu bisa menjaga hati kita dan memerdekakan hati kita dari segala belenggu dunia ataupun syaitan. Makanya beliau pernah mengatakan al-hurriyatu hurriyatul qalb. Yang namanya merdeka ketika hati kita merdeka. Karena banyak sekali di luar sana orang-orang yang hatinya gak pernah merdeka, selalu terpaut dengan dunia, terikat dengan dunianya, na'udzubillah, dan bahkan merasa takut dari hilangnya dunia dari dirinya, na'udzubillah. Makanya sekarang kita kalau ditanyakan, banyak sekali orang-orang ketika fulusnya hilang, dia itu merasa takut, merasa khawatir, merasa dan sebagainya. Tapi ketika ibadahnya hilang, dia biasa saja. Itu hakikat dia telah dijajah oleh syaitan, dijadikan budak oleh syaitan. Makanya beliau juga pernah beliau juga lanjutkan wal ubudiyatu ubudiyatul qalb. Perbudakan sejati adalah perbudakan hati kita. Apakah hati kita sudah jadi budak ataukah tidak? Dan beliau menjelaskan bahwasanya manusia itu nggak pernah bisa lepas dari sifat perbudakan. Mau nggak mau dia itu jadi budak. Tapi pilihannya cuma dua. Apakah dia itu menjadi budaknya Allah atau budak selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua manusia, ana wala antum, itu mau nggak mau jadi budak. Tapi beda. Tentukan pilihan kita. Kita ini mau jadi budak siapa? Mau jadi hambanya siapa? Dan beliau pernah mengatakan fakullu man lam yakun 'abdan lillah. Siapa saja yang tidak menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala kana 'abdan li hawa, maka dia itu akan menjadi budak bagi hawa nafsunya, ngikuti hawa nafsunya, ngikuti kehendak yang enggak baik dari diri dia, na'udzubillah. Apalagi ternyata diri kita sering sekali memerintahkan hal-hal yang enggak baik, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, innan nafsa la'ammaratun bisu'. Jiwa kita, hawa nafsu kita itu selalu memerintahkan kepada hal-hal yang tidak baik. Apakah kita akan mengikuti mereka, akan mengikuti hawa nafsu kita dan menjadi budaknya hawa nafsu kita ataukah tidak? Dan beliau juga mengatakan barang siapa yang tidak menjadi budaknya Allah, kana 'abdan li syaitan, dia akan menjadi budaknya syaitan. Demikian Al-Imam Taimiyah yang kita kenal dengan Al-Imam Qayyim rahimahullah, beliau pernah menggambarkan kalau seandainya kita ini mau menjadi budaknya Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita itu perlu berubah dari buruk menjadi yang baik. Hijrah istilah kita saat ini. Hijrah itu sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hajar. Dia itu tinggalkan
hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah arti hijrah. Maka beliau katakan fal hijratu ila Allah bitauhid wal ikhlas. Kalau kita mau menjadi budaknya Allah Subhanahu wa taala, hijrahlah kita, hijrahkan hati kita menuju tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Esakan Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah bergantung kepada dunia, tidak pernah bergantung kepada manusia, tidak pernah menggantung diri kita kepada jimat-jimatnya, enggak pernah. Itu anda merdeka. Tauhid kepada Allah Azza wa Jal, wal ikhlas. Dan hati kita betul-betul murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Merdeka. Karena banyak sekali orang-orang di luar sana, na'udzubillah, bahkan menjadi pengikutnya syaitan ketika mereka itu menggantungkan diri mereka kepada dukun. Itu harus ada tumbalnya A, tumbalnya B, tumbalnya C, na'udzubillah. Harus ritual nyembelih ayam hitam di sebuah pohon untuk rohnya fulan wala allan. Itu ada. Kalau mau sembuh, anak pernah kejadian, anak melihara kambing. Sekarang domba. Dulu anak melihara kambing. Ada anak punya kambing, itu semua warna hitam. Tiba-tiba ada orang datang ke kandang kami, nyari kambing jantan hitam. Dan kami punya waktu itu. Habis itu dia nanya, berapa harganya? Anak jawab sekian, kayak gitu. Dia mau beli. Dia entah kenapa keceplosan dia. Iya, saya beli mau nyembelih untuk kesembuhan ini dan itu nih. Habis itu, ini siapa yang nyuruh? Ada Bapak Haji Fulan, kata dia. Itu yang nyuruh untuk nyembelih agar sembuh. Nggak jadi anak jual, Pak. Nggak jadi anak jual. Kenapa? Karena dia itu sudah menjadi budaknya siapa? Syaitan. Dia nyembelih yang namanya kambing untuk mendekatkan diri dia kepada dukun. Syaratnya itu kalau mau sembuh, na'udzubillah. Sedangkan kita tahu nyembelih itu ibadah atau bukan ibadah? Ibadah. Kalau kita mau merdeka, tauhid dulu. Kalau mau terbelenggu dia sama syaitan, diikat dia oleh syaitan, hidupnya selalu bersama syaitan, na'udzubillah. Akhirnya dia merasa kalau nggak nyembelih nggak akan sembuh. Ana bilang sembuh insyaallah antum, Mbak. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita itu melakukan ibadah ternyata diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ibadah nyembelih itu kan ibadah agung sekali. Bahkan apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah katakan inna a'tainakal kautsar. Wahai Muhammad, kami ini berikan kepada engkau itu al-kautsar. Tapi ada syaratnya. Apa kata Allah? Fasalli li rabbika wanhar. Engkau harus salat untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk Rabb engkau. Yang kedua, wanhar, sembelihlah. Ibadah menyembelih disandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah salat. Menunjukkan ini ibadah yang agung sekali. Bahkan Nabi kita sudah mengatakan man dzabaha li ghairillahi faqad asyrak. Yang dia menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala untuk tujuan-tujuan tertentu, faqad asyrak. Dia telah berbuat syirik. Berarti dia budaknya syaitan. Hambanya syaitan, na'udzubillah. Nah, kalau mau merdeka, jadikan diri kita ini bertauhid dan ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wal hijratu ila rasulih, dan kita hijrah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apa kata beliau? Bil mutaba'ati wat tahkim. Dengan mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya ittiba. Apa yang dikerjakan yang Nabi kita kerjakan. Apa yang Nabi tidak kerjakan jangan dikerjakan. Kalau seandainya kita kerjakan sesuatu hal yang Nabi tidak pernah kerjakan, ini kita menjadi budak adat istiadat kah, budak leluhur kah, dan sebagainya. Bahkan na'udzubillah terjadi di sebuah kampung ketika ada salah satu keluarga dari mereka yang meninggal. Ini meninggal mereka, ada salah satu keluarga meninggal. Akhirnya dibuatlah acara perayaan. Dan antum tahu Pak, azan Isya. Ketika azan Isya, tidak ada yang berangkat ke masjid. Semua masih kumpul di tempat itu. Kata mereka, kalau seandainya kami ini tidak merayakan ini dan itu, kami akan dimusuhi dan sebagainya.
Berarti budaknya siapa dia? Manusia. Kalau kita nggak bisa, kita ini budaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita budaknya Allah, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Fattabi'uni. Kalau kita mengatakan kita cinta Allah, budaknya Allah, hambanya Allah, syaratnya fattabi'uni, ikuti saya, Kak. Ini perintah Allah agar Nabi ucapkan itu. Mau kita mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ittiba. Apakah kita sudah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Sekarang ini kan kita na'udzubillah disuruh A nanti-nanti, disuruh B nanti-nanti. Itu terjadi banyak sekali. Enggak disuruh dikerjakan. Beda dengan para sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Mereka menjadikan ubudiyah mereka kepada Allah, peribadatan mereka kepada Allah, perbudakan mereka kepada Allah itu kencang sekali. Yang Nabi nggak suruh pun, tapi mereka tahu Nabi kerjakan, dikerjakan oleh mereka. Nabi nggak suruh. Karena contoh, Pak, Masya Allah. Bagaimana kuatnya mereka, penghambaan mereka, perbudakan mereka kepada Allah dengan mengikuti Nabi kita Muhammad SAW. Kejadian, pernah Nabi kita Muhammad SAW lagi sholat. Tiba-tiba, Nabi SAW dikabarkan oleh malaikat Jibril bahwa di sendalnya itu ada apa? Najis. Maka Nabi SAW lemparkan sendalnya ketika sholat ketika itu. Apa yang terjadi? Para sahabat pun juga ikut lempar sendalnya ketika mereka tahu Nabi lempar apa? Sendal. Ketika Nabi SAW salam, dan mukjizat Nabi kita Muhammad SAW, beliau itu bisa mengetahui kondisi makmumnya ketika beliau sedang sholat. Maka Nabi tahu para sahabat itu melemparkan apa? Sendalnya. Nabi bertanya, Ma li ra'aitukum alqaitum ni'alakum. Kenapa aku melihat kalian melemparkan sendal-sendal kalian? Apa sebabnya? Jawabannya simple. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, ra'ainaka alqaita na'laka fa alqaita ni'alana. Kami melihat engkau lemparkan sendal engkau, kami pun apa? Lemparkan sendal kami. Sesimpel itu, Pak. Akhirnya kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oh, tadi saya lemparkan sendal saya dikarenakan apa? Jibril mengabarkan kepada saya bahwa di sendal saya ada najis. Itu Pak, Nabi nggak suruh. Mereka nggak tahu sebabnya apa, kenapa Nabi lempar, kenapa ini, kenapa itu, nggak tahu mereka. Tapi langsung apa? Dikerjakan. Itulah ubudiyah mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang yang merdeka. Orang merdeka dari suruhan manusia. Orang merdeka dari menjilat, orang yang merdeka dari perasaan manusia. Dia nggak pernah terbelenggu, nggak bebas dia punya prinsip. Bukan orang yang nggak enakan. Penyakit kita itu ada penyakit masyarakat kita, penyakit nggak enakan. Ada juga penyakit basa-basi. Kita nih nggak ada prinsip. Kita nih jiwa kita harus punya prinsip. Kita landaskan semua apa yang kita kerjakan hanya kepada dua hal. Qala Allah sama apa? Qala Rasul. Apa yang Allah firmankan, apa yang Nabi sabdakan. Kalau ternyata tidak ada landasannya, jangan dikerjakan. Sampaikan itu prinsip kami. Jangan nggak enakan. Ada sebuah pepatah Arab mengatakan as-sarahatu rahatun. As-sarahatu rahatun. Yang namanya terus terang itu lebih menenangkan. Kita nih, Pak, kenapa hidup kita nggak tenang-tenang? Karena kita nggak enakan sama fulan, nggak enakan sama alan, nggak merdeka jiwa kita. Sampai kepadanya, oh ini nggak boleh, selesai. Dengan cara apa? Dengan cara yang lembut, dengan cara yang hikmah dan sebagainya. Tapi jangan sampai mereka ini merubah prinsip kita. Hatta pun orang Nasrani itu jangan sampai merubah prinsip kita. Orang Yahudi jangan sampai merubah prinsip kita. Nggak boleh, Pak. Lakum dinukum waliyadin. Sampaikan apa adanya. Kalau ini pendapat kami, ya kami pegang. Kalau kalian seandainya tidak memegang pendapat itu, ya sudah. Masing-masing kita tegak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merdeka, Pak. Jadi nggak ada belenggu-belenggu syaitan, belenggu-belenggu manusia, belenggu-belenggu dunia, nggak ada. Bebas jiwanya di hadapan Allah Azza wa Jal. Dia menjadi hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Makanya, Pak, usahakan mulai sekarang jangan jadikan istilahnya diri kita tuh suka geenaan. Atau ada penyakit lain tuh basa-basi. Antum makan. Ada ikhwan datang lewat. Akhi, sini makan.
Pas datang dia, datang. Akhirnya, waduh, makannya nggak banyak. Antum nawarin basa-basi, tapi nggak banyak. Antum tawarkan sini akhirnya makan. Pas datang minum. Ini nggak boleh, Pak. Sedikit pun dia makanan, antum harus ajak dia untuk makan. Biasakan untuk makan bersama. Datang dia, jangan basa-basi. Memang kita ini mau datangin dia. Masya Allah, akhi, jazakallah khair. Ana memang ana nunggu antum untuk kita makan bareng. Ini kita sekarang cuman basa-basi. Itu penyakit di diri kita, Pak. Orang Arab tuh nggak kayak gitu. Orang-orang Arab itu memang orangnya punya prinsip. Ada prinsipnya yang nggak bisa digeser. Nah, ketika kita itu sudah merdeka, harusnya kita kepada Allah SWT dengan tauhidnya, ikhlasnya, dan kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan mutaba'ahnya. Dengan apa? Mutaba'ahnya. Dan saking hebatnya, antum tahu Masya Allah bagaimana para sahabat Nabi kita Muhammad SAW itu mutaba'ah, mengikuti Nabi SAW. Nabi nggak suruh, tapi Nabi cuma nawarkan. Ada salah seorang laki-laki yang bernama Julaibib, bukan orang yang ganteng, bukan orang yang tampan, bukan orang yang memiliki harta yang banyak. Tidurnya dia nggak ada rumahnya. Kalau dia bisa bernaung, setelah dia tidur. Kondisi, kalau kita, Masya Allah, ada rumah kita, ada tempat bernaung kita, ada kamar kita, walillahilhamdu wal minnah. Tapi ternyata Julaibib enggak. Dia bukan orang yang kaya. Ketika dia masuk fase umur untuk menikah, belum nikah. Akhirnya apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebutkan oleh Abu Barzah Al-Aslami. Abu Barzah Al-Aslami mengatakan, kana Julaibibun rajulan, Julaibib itu seseorang imra'an dakhala 'ala nisa. Dia ini suka bermain bersama anak-anak perempuan. Kalau zaman dahulu, Pak, orang yang kuat, orang yang betul-betul dipandang, itu mainnya dengan kuda, mainnya dengan panahan, mainnya dengan panglima. Julaibib mainnya dengan siapa? Anak perempuan. Masya Allah. Tenang dia sama sekali. Makanya Abu Barzah Al-Aslami pernah mengatakan untuk keluarganya, la inna khala alaikunna Julaibib la'af'alanna wa la'af'alanna. Kalau seandainya masuk kepada kalian si Julaibib di rumah ini, hati-hati kalian wahai anak-anakku. La'af'alanna wa la'af'alanna. Aku akan hukum kalian dengan ilmu itu, kata Abu Barzah Al-Aslami. Saking gak sukanya beliau kalau Julaibib masuk main bersama apa? Anak-anak beliau yang masih kecil-kecil. Karena itulah kondisi Julaibib. Tiba-tiba ketika masuk fase menikah, harusnya gitu sudah menikah, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah arhamun nasi bin nas. Manusia yang paling sayang dengan manusia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi orang yang paling peka, Nabi orang yang paling tahu dengan kondisi dan status seorang yang berasal dari umatnya. Tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini lagi susah, ini lagi kepepet dan sebagainya. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala tatazawwaj wahai Julaibib, kenapa kau enggak menikah? Apa kata Julaibib? Ya Rasulullah, siapa yang mau nikah dengan saya? Bukan saya orang yang punya harta, dan wajar saja, bukan orang yang ganteng. Lah, bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat zamimul khilqah. Zamimul khilqah itu yang rupanya itu agak enggak bagus. Zamim agak istilah kita afwan, agak jelek gitu. Zamimul khilqah. Jadi berat, Pak. Siapa yang mau sama saya? Kalau seandainya jelek, dia hitam, legam, keling, tapi masih punya fulus, masih ada yang mau kan gitu. Ini duit ada, wajah biasa aja. Jadi betul-betul standarnya itu sesuai dengan standar minimal gitu. Ini siapa yang mau ya Rasulullah? Akhirnya dapatlah salah seorang Ansar. Salah seorang apa? Ansar. Kenapa kata Abu Barzah Al-Aslami? Wa kana al-Ansar, dan seorang Ansar itu mereka tidak akan menikahkan anak-anak mereka sampai mereka tawarkan dulu putri-putri mereka kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang khusus untuk Nabi itu boleh nikah lebih dari berapa? 4. Kalau antum berapa? 1. Oh, Masya Allah. Kita 4, Pak. Slotnya itu, makanya kita ini semua jomblo. Jomblo terhitung masih ada slot berapa? 3.
Nah, jadi kita tuh batas maksimal itu 4. Nabi SAW lebih dari itu boleh. Maka kalau seandainya mereka itu mau menikahkan anak mereka tawarkan pertama kali dengan siapa? Nabi SAW. Kalau Nabi nggak mau, baru dinikahkan dengan yang lain. Tiba-tiba Nabi SAW lewatlah di Ansar mengatakan, zawis ni ibnatak. Hai fulan, berikan putri engkau kepada saya untuk dinikahkan. Jawabannya, komentarnya, langsung dia mengatakan, nu'mata ainiyya wa karamah ya Rasulullah. Ini kenikmatan bagi saya ya Rasulullah. Inilah kemuliaan bagi saya ya Rasulullah. Silahkan ambil putri saya untuk dinikahkan. Apa jawaban Rasulullah SAW? Tapi bukan untuk saya. Liman ya Rasulullah? Untuk siapa? Julaibib. Idan usyawir ummah. Aduh, kalau Julaibib musyawarah dulu saya dengan istri. Itu kalau di Bekasi untuk siapa? Julaibib. Saya harus musyawarah dulu. Pertimbangannya berat. Kalau sama Rasul, oke, aman. Ini siapa? Julaibib. Orangnya biasa aja, tak punya duit, tak ada pekerjaan, nggak ada pekerjaan tetap, nggak ada Julaibib. Antum mbak, realistis aja lah kita. Antum punya anak perempuan, dilamar sama ikhwan, modal bukan modal fulus, modal nekat. Datang, Pak, saya mau nikah dengan anak bapak. Apa pekerjaan kamu? Ya ini lamar anak bapak. Pekerjaannya apa ngelamar? Anak kita. Pekerjaan tetapnya ada? Nggak ada. Duitnya berapa tabungannya? Nggak ada. Kira-kira Pak, realistis saja Pak. Apakah kita akan kasih untuk ikhwan ini? Berat bagi kita Pak. Duh, gimana nanti anak kita dan sebagainya. Ini terjadi sama apa? Orang Ansar tersebut. Kalau dikasih 7 lebih, gimana dengan putrinya? Pulanglah ke rumah istrinya, dia musyawarah dengan istrinya. Apa kata Ansar ini? Sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta dari kita agar memberikan putrinya untuk beliau agar dinikahkan. Apa kata istrinya? Sama. Nu'mata ainiyya wa karamah. Ini kenikmatan besar dan ini kemuliaan besar bagi kita. Suami mengatakan tapi bukan untuk Rasul. Terus untuk siapa? Julaibib. Apa kata istrinya? Julaibib ini. Julaibib idih katanya. Ini itu apa? Idih. Ada idihnya pula tuh lagi. Saking apa? Nggak ridho. Anaknya dikasih untuk siapa? Julaibib. Akhirnya sudah tahu jawabannya. Bahwasanya istrinya nggak ridho kalau anaknya dikasih untuk siapa? Julaibib. Keluarlah orang Ansar nih. Ketika anak keluar buka pintu, antum tahu apa kata anak perempuannya? Dia keluar dari kamarnya mengatakan, man khatabani ilaikuma. Siapa yang mengkhidbah saya melalui perantara kalian berdua, wahai bapak dan ibuku? Dijawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi bukan untuk beliau, untuk Julaibib. Jawaban di perempuan, apa jawabannya ini anak? Masya Allah Pak, akidah yang kuat, merdeka dia, nggak terpelenggu dengan dunia, takut ini, takut itu, gimana nanti masa depannya, nggak. Jawabannya simpel Pak, apa kata dia? Atarudduna amra Rasulillah. Kalian berani menolak tawaran Rasul SAW? Rudduni ilaih. Bawa saya ke Rasul sekarang agar saya dinikahkan dengan Julaibib. Ini akidah. Bagaimana jiwanya merdeka, nggak pernah takut dibelenggu dengan dunia. Ekonomi nanti nggak masalah. Bukan suatu hal yang masalah. Merdeka bukan budak dia hanya budak Allah Azza wa Jal. Budaknya Allah yang maha kaya. Budaknya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha dermawan. Budaknya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki mulkus samawati wal ard. Tenang dia Masya Allah. Akhirnya dinikahkan dengan apa? Julaibib. Apa kondisinya? Baru nikah. Kalau kita kan istilahnya kalau baru nikah itu ada bulan apa? Madu. Walaupun bulan depannya jadi pahit madunya. Karena madu ada dua, madu manis sama madu apa? Pahit. Ini Pak, Masya Allah, bulan madu dengan istilah kita nggak ada Pak bagi mereka bulan madu nggak. Antum tahu Masya Allah, Tabarakallah Rahman, baru nikah itu kan
Orang baru nikah kan seorang wanita mana yang nggak butuh kepada suaminya? Dia mau nggak mau butuh kepada suaminya. Untuk apa? Ya urusan nak nyari nafkah, maisha dan sebagainya. Karena dia sudah berpindah dari bapaknya kepada siapa? Suaminya. Tiba-tiba Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanggil untuk apa? Jihad. Panggil untuk jihad. Sekarang tak banyak laki-laki yang terbelenggu dengan istrinya. Nggak bisa ke sana, nggak bisa ke situ. Dan bahkan dibuat parodi, Pak. Laki-laki mancing dilarang sama istrinya nggak boleh. Akhirnya bohong sana bohong sini, main badminton nggak boleh, bohong sana bohong sini, sama siapa? Istri. Antum mau, bahkan ada salah, Anda waktu itu beberapa waktu yang lalu ikut acara MBI. Ikut acara apa? MBI. Muslim Baker itu. Tapi Anda nggak bermotoran, Anda naik apa? Mobil, ngisi gajian waktu itu. Ceritalah ikhwannya, antum tahu Ustaz, ada anggota kami nih akhirnya nggak pernah lagi touring sama kami. Kenapa? Waktu itu pernah ketahuan bohong dari istrinya. Mau kemana? Ada disebutnya Pak, waktu itu nama kota mirip sekali. Jadi kota ini kota di Jawa, tapi disebut kota bumi kalau nggak salah. Apa lupa nah. Jadi ada yang di Jawa, ada yang di Lampung gitu. Sukabumi, tapi ngomongnya kota bumi gitu kalau nggak salah nah. Ke Sukabumi, tapi ngomongnya apa? Kota bumi. Karena kalau dia bilang Sukabumi, nggak akan dikasih apa? Izin. Terbelenggu sama istrinya, terbelenggu. Akhirnya dia bilang apa? Kota bumi. Ini Pak, kalau kita harusnya apa? Merdeka. Jangan sampai kita ada suatu hal yang kita butuhkan, semisal kita mau dakwah, kita mau belajar, mau kajian, Anda nggak usah bohong. Anda mau kajian, mau ke masjid, mau sholat, jadi nggak usah bohong, jangan dibiasakan untuk bohong di hadapan istri. Istri itu yang ikut makmum, mana ada Pak makmum jadi pemimpin, imam jadi apa makmum, kan lucu. Yang nama imam itu dia yang gerak, makmum yang ikut. Harus kayak gitu. Nah ini Julaibib Pak, masya Allah. Ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan beliau untuk apa? Jihad. Tidak terbelenggu oleh istrinya. Tidak terbelenggu oleh rasa khawatir, saya baru nikah, gimana kondisi diri saya, gimana kondisi saya dan sebagainya. Saya baru nikah, baru merasakan nikmat. Dan antum tahu masya Allah, kenikmatan yang besar kata Nabi kita sallam, lam yura lil mutahabbini mithlun nikah. Tidak pernah dilihat indah hanya untuk dua orang yang saling mencintai kecuali ketika mereka sudah menikah. Allah menikah itu indah sekali, indah sekali, indah sekali. Ternyata dipanggil oleh Nabi untuk jihad. Julaibib dengan tegarnya dia pulang ke rumah istrinya, dia sampaikan, wahai istriku, Rasulullah SAW mengabarkan agar kami berangkat berjihad. Apa kata istrinya? Berangkat engkau wahai suamiku. Masya Allah. Ini hebat nih Pak. Nggak ada rasa khawatir. Simple. Rasul panggil, berangkat sama Nabi SAW. Ini bukan lagi sekedar touring. Kini taruhannya apa? Nyawa. Taruhannya nyawa. Masya Allah. Berangkat mungkin. Berangkat. Dan Pak, yang ajibnya antum tahu, Julaibib ini anak katakan tadi, bukan orang yang hobi main kuda, main panahan, main apa, bukan. Hobinya tadi main sama apa? Anak perempuan. Anak perempuan, Pak. Ketika selesai berperang, dikumpulkanlah mereka-mereka ini, Pak. Jadi kelompok A dikumpulkan, kelompok B dikumpulkan, kelompok C dikumpulkan, kelompok D dikumpulkan. Semua dikumpulkan. Nabi SAW setiap datangi kelompok, dia tanya, hal tafkiduna min ahadin, apakah kalian kehilangan seseorang? La ya Rasulullah, kami lengkap semuanya. Datang ke kelompok yang lain, hal tafkiduna ahada, apakah kalian kehilangan seseorang? Naam ya Rasulullah, fulan telah hilang, fulan telah hilang, fulan telah hilang. Kelompok C gitu lagi sampai akhir kelompok. Ternyata Nabi SAW tidak lihat Julaibib, dan juga ternyata nama Julaibib tidak apa disebut, nggak disebutkan oleh mereka. Tapi Nabi nggak lihat mana Julaibib. Nabi nyari Julaibib di mana. Bayangin Pak antum tahu kenapa nama Julaibib nggak disebut, nggak dianggap. Bayangin itu nggak dianggap sebagai pasukan. Ya karena tadi Pak, Julaibib bukan orang yang ahli apa berperang.
perang, lah mainnya sama anak kecil kok. Jadi nggak dianggap untuk apa sebagai pasukan. Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, walakinni faqadtu Julaibiban ibatuhu fil qatla. Tapi saya kehilangan Julaibib. Mana dia? Cari dia sekarang. Pas dicari, inilah orang yang hebat, Pak, Masya Allah. Tidak kenal dengan bagaimana cara berperang, taktik berperang dan sebagainya. Cuman modal dia budaknya Allah berangkat jihad. Taruhannya nyawa, harta, istri. Pak, siapa yang rela untuk menjadikan istri sebagai janda? Siapa yang rela untuk menjadikan anaknya sebagai yatim? Siapa yang rela menjadikan orang tuanya kehilangan anaknya? Gak ada yang rela, Pak. Taruhannya berat. Tapi model dia ini Abdulillah, budaknya Allah, merdeka di hadapan manusia, merdeka di hadapan dunianya. Dia ternyata kondisinya, Pak, disebutkan Julaibib ditemukan mayatnya, jenazahnya itu di samping 7 orang kafir. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, hada Julaibib jamba sab'ati jusas. Ini Julaibib ya Rasulullah. Jenazahnya Julaibib dikelilingi oleh 7 orang kafir. Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung nangis, Pak. Langsung digendong oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Julaibib. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ngulang berkali-kali ucapan beliau, "Hada Julaibib, ana minhu wa huwa minni." Ini Julaibib yang kalian anggap siapa Julaibib? Saya adalah bagian dari Julaibib dan Julaibib adalah bagian dari saya. Satu kesatuan, Pak. Dan bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menggendong Julaibib dalam kondisi menangis, Anas ibn Malik melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis seperti itu. Apa komentar Anas ibn Malik? Lam yakun li Julaibi firashun illa sa'ida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Julaibib tidak pernah tidur di sebuah kasur. Tidurnya Julaibib itu cuma di atas tanah, tapi dia bisa tidur di atas lengannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa dari kita, Pak, kalau udah tidur di lengannya Nabi, di pangkuannya Nabi, itu menunjukkan saking dekatnya dia dengan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata antum tahu, Pak, saking tidak takutnya istri Julaibib, doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi SAW? Ya Allah, kasihlah rezeki untuk istri Julaibib, karena yang menawarkan istrinya Julaibib untuk nikah dengan Julaibib siapa? Rasul. Ya Allah, berikanlah rezeki yang banyak untuk apa istrinya Julaibib. Wala taj'al 'aishaha kadda. Jangan jadikan hidupnya sempit dengan sesempit-sempitnya ya Allah. Apa kata Anas bin Malik? Fama yakunu fil madinati ayyimun anfaqa minha. Tidak ada satupun janda yang lebih kaya dibandingkan janda Julaibib. Istri siapa? Julaibib. Kaya, Pak. Langsung yang ngantri mau khidbah ini istri Julaibib itu banyak, Pak, insyaallah. Bayangkan itu. Itu setelah habis masa apa? Iddahnya. Dan ini menunjukkan bahwa selama kita ini jadi budaknya Allah, merdeka di hadapan selain Allah Subhanahu wa taala, hidup kita akan ditanggung oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikan diri kita mutaba'ah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan suka membangkang di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merdeka kita, Pak. Dan yang kisah lebih ajib lagi, antum tahu insyaallah, Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Anas ibn Malik itu pernah datang bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke rumah salah seorang Yahudi. Disebutkan oleh Anas, anna Yahudiyan khayyatan da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'ahu. Pernah kondisinya seorang Yahudi, dia ini penjahit, mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk makan di rumahnya. Maka Nabi penuhi undangan orang Yahudi tersebut. Nabi makan di rumahnya. Dan di dalam makanan tersebut terdapat dubba, terdapat labu. Labu itu buah atau sayur? Buah labu atau sayur labu? Hah? Enggak tahu lah anak. Timun buah atau sayur? Hah? Timun buah bukan sayur ya? Anak kira sayur.
Apa buah labu atau anda nggak tahu lah. Alhamdulillah duba itu labu, entah buah labu, entah sayur labu. Tapi sayur atau buah itu labu? Anda masih penasaran? Timun terong, terong buah, sayur. Ya itulah pokoknya Pak. Anda nggak tahu. Jadi di situ tuh ada duba dan Anas nggak suka duba. Anas nggak suka apa? Duba, nggak suka labu. Ketika itu Nabi SAW fatatabbaat duba. Nabi itu lahap betul makan apa dubanya, makan labunya. Sampai yang di pinggir-pinggir itu dihabisi oleh Nabi kita Muhammad SAW. Apa jawaban, apa ucapan Anas bin Malik? Fakuntu uhibbud dubba'a min yawma idzin. Sejak saat itu entah kenapa saya suka cinta dengan labu. Antum nggak suka makan duren. Antum berangkat sama ustadz kajian, dihidangkan duren. Ustadznya hobi makan duren, hantunya durian bahkan. Ana dulu nggak pernah suka makan duren. Sejak makan sama ustadz makan durian, ana cinta dengan duren. Kayaknya nggak mungkin. Ya kan? Kayaknya nggak mungkin. Itu menunjukkan bagaimana cintanya mereka kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa disuruh pun, cuman mereka lihat, mereka langsung apa? Ngikut. Ini menunjukkan bahwa jiwa mereka itu merdeka, tidak dibelenggukan oleh apa? Oleh dunia. Oke, kemudian perhatikan di sini pembahasan berikutnya, bagaimana perbudakan oleh syaitan itu berlaku pada manusia. Bagaimana syaitan itu menjajah manusia. Dan kita perlu tahu musuh nyata bagi kita itu syaitan, iblis. Jangan dijadikan kawan. Bahkan disebutkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memposisikan syaitan sebagai musuh yang harus diperangi. Bukan yang diikuti, bukan yang ditemani. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan itu musuh nyata bagi kalian yang menjajah kalian. Betul Pak. Syaitan itu menjajah manusia dari segala arah. Dan itu pernah diucapkan oleh siapa? Oleh iblis. Bagaimana syaitan mengatakan summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an imanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ya Allah, saya akan datangi manusia Bani Adam dari arah depan mereka, belakang mereka, kanan mereka, kiri mereka. Dijajah oleh siapa? Iblis. Didatangi dari segala penjuru. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Sehingga mereka itu tidak menjadi orang bersyukur kepada Engkau ya Allah. Akhirnya apa? Terjajah. Budaknya siapa? Syaitan. Maka ini kita harus wanti-wanti, Pak. Allah Subhanahu wa taala bahkan sudah mengingatkan tentang perjanjian Allah dengan Bani Adam. Itu enggak nyembah syaitan. Ada perjanjian, Mbak, alam ahad ilaikum. Bukankah aku sudah membuat perjanjian dengan kalian wahai Bani Adam? Ya Bani Adam alla ta'budu syaitan. Wahai Bani Adam, jangan sembah syaitan. Jangan ikuti siapa? Syaitan. Bisikan syaitan itu jangan diikuti. Dengan cara apa kita nyembah syaitan? Apa kata Imam At-Tabari rahimahullah? Wa ma'na ibadati syaitan. Dan arti dari nyembah syaitan, jadi budaknya syaitan yang dijadikan sebagai jajahan oleh syaitan, ta'atuhu fima ya'muru bihi. Kita taati segala hal yang dia perintahkan untuk kita. Wa yuzayyinuhu min ma'asillah, yang mana maksiat-maksiat Allah itu dihiasi oleh siapa? Oleh iblis. Makanya Mbak perhatikan di sini. Maksiat dianggap enak, ibadah dianggap tidak enak. Kenapa maksiat dianggap enak? Karena hakikatnya dihiasi oleh siapa? Syaitan. Ini kata Imam At-Tabari, wa yuzayyinuhu min ma'asillah. Dibuatlah maksiat-maksiat kepada Allah, dibuat indah oleh syaitan untuk Bani Adam. Nampaknya enak, padahal tak enak. Antum perhatikan Pak sekarang, lihatlah mereka-mereka yang terjajah oleh zinanya. Padahal mereka sudah nikah.
ujung-ujungnya sama-sama menyetubuhi wanita, sama Pak. Yang satu halal, yang satu apa? Haram. Tapi entah kenapa yang haram dianggap nikmat, yang halal dianggap apa? Nikmat. Padahal Pak, resiko yang haram itu berat sekali. Bagaimana nanti akan muncul anak zina? Bagaimana mereka memikirkan menggugurkan anak mereka, na'udzubillah. Janin mereka, na'udzubillah. Mereka bingung. Kenapa nggak mikir sampai sana? Kalau halal Pak, Masya Allah, nikmat sekali. Antum tahu Pak, ada salah seorang wanita, orang yang sayang dengan anaknya, itu adalah ibu ke anaknya, bukan bapak ke anaknya. Yang paling memiliki rasa apa? Sayang. Ibu kemana? Ke anak, bukan bapak ke anak. Kejadian Mbak, yang wanita harusnya lembut, bisa membunuh anaknya. Dan ini terjadi di negara kita. Ada sebuah kampus Islam yang di sana itu banyak orang-orang liberal di situ. Anda nggak sebut kampusnya, tapi di situ banyak orang liberal. Anda punya kawan, dia kuliah di 2 kampus. Satu di kampus tempat kami kuliah dulu di Jember, satu lagi di tempat yang lain. Di situ banyak orang liberal. Tiba-tiba ada salah seorang wanita, dia tiba-tiba pakai jilbab besar sebagaimana para ummahat pada umumnya. Yang awalnya nggak pernah pakai jilbab besar, yang awalnya pakai jilbab kecil saja, tapi tiba-tiba pakai jilbab besar. Antum tahu kenapa? Rupanya bukan karena hijrah, tapi untuk menutupi apa? Kehamilannya. Dia khawatir Pak. Bahkan kawan ini bilang dia sudah berangkat ke ini, ke itu untuk menggugurkan janinnya. Allah nggak takdirkan dia itu gugur janinnya. Allah nggak takdirkan. Sampai pada suatu saat Allah Subhanahu wa taala hukum nih wanita dengan sebab zinanya, terpaksa dia itu lahiran kondisi dia nggak sadar ketika dia sedang belajar di kampusnya. Dia itu terpaksa mau lahiran, Pak, Masya Allah. Berangkat kemana? Ke dokter? Oh enggak. Berangkat dia tuh pergi ke kamar mandi, toilet, WC, lahiran di situ, markas syaitan. Budaknya syaitan. Dia lahiran di mana? Di WC, di toilet kampus. Bayangkan Pak, berat sekali itu. Sekarang Mbak, tanyakan istri-istri kita. Lahiran kalau nggak ada suami berat nggak? Berat. Lahiran kalau nggak ada dokter berat nggak? Berat. Lahiran nggak ada semisal suster, perawat, bidan, berat. Nggak ada orang tua, berat. Itu lahiran sendirian itu berat sekali. Ini sendirian Allah hukum lahirannya. Tidak ada kawan siapapun, di toilet pula. Apa yang terjadi? Keluar anaknya, Pak. Biasanya kalau seandainya bayi lahir dalam kondisi selamat, sehat dia, janinnya, nangis gak dia? Nangis. Bayinya nangis, Pak. Karena bayinya nangis, teriak kencang gitu kan. Dan dia takut ketahuan itu, Pak. Akhirnya anaknya dengan akal pendek dia, gimana anaknya bisa diam, bayinya itu dihantukkan ke tembok berkali-kali. Sampai mati, Pak, anaknya meninggal. Itulah yang Allah katakan, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Semua janin yang dibunuh akan ditanyakan oleh Allah Azza wa Jalla, bi ayyi dzambin qutilat, atas dosa apa mereka dibunuh? Apa salahnya bayi? Yang salah maknya, yang nanggung siapa? Bayinya. Itulah resiko ngikuti syaitan. Dibunuh oleh syaitan. Kita ikuti zina, kenapa nggak kita ikuti nikah? Allah udah kasih solusi. Tapi kenapa kita ngikuti yang haramnya? Itu dikarenakan yang maksiat dianggap apa? Nikmat. Dihiasi oleh siapa? Syaitan. Itu yang Allah firmankan, wa zayyana lahum syaitan ma kanu ya'malun. Syaitan menghiasi apa yang mereka kerjakan. Maka diingatkan oleh sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ibn Mas'ud, yang mengatakan rubba syahwati sa'atin awrafat huznan tawila. Betapa banyak syahwat sesaat yang kita rasakan nikmat sesaat, tapi bisa mewariskan kesedihan yang berkepanjangan, panjang sekali, lama sekali sedihnya. Karena kita bukan siapa? Alhamdulillah. Makanya apalagi ternyata Nabi kita Muhammad SAW telah menjelaskan bagaimana dekatnya akses syaitan kepada tubuh manusia.
Bahkan Masya Allah, syaitan sampai disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, inna syaitana yajri majrad dam. Syaitan itu berjalan di pembuluh darah manusia. Makanya Pak, ana setiap kali meruqyah, dulu ana Pak, ketika belum banyak santri, ana tuh masih sering meruqyah gitu. Karena masih banyak yang minta bantu gitu kan. Ana bantu. Dan usahakan Pak, ruqyah itu enggak usah pakai bayaran. Ana walillahi alhamdulillah enggak pernah Pak. Mereka lagi sakit, kasihan. Jiwa mereka lagi sakit, kondisi mereka lagi sakit. Kalau bisa jangan. Ana berkali-kali menolak. Dan ana memang enggak pernah pasang tarif A, tarif B. Memang mau bantu saja. Usahakan seperti itu Pak, untuk niat membantu kawan kita dan sebagainya. Jadi waktu itu sebelum banyak santri, banyak beberapa kawan itu yang datang. Setiap kali anak ruqyah, rata-rata dari mereka itu mengatakan, Ustaz, tangan anak kok kesemutan, Ustaz, tangan anak kesemutan. Itu kayak macam ada yang jalan gitu. Itu siapa yang jalan? Syaitan. Di pembuluh darah manusia. Bukan cuma sekedar itu. Bermalamnya syaitan di mana? Di rumah manusia, na'udzubillah. Pak, ana datang ke tempat antum, ke Duri sini, nginap di hotel, bayar. Syaitan gratis. Enak banget Pak, mulia banget, dia gratis. Kita datang ke hotel penginapan, bayar. Ini Pak, syaitan ahlan wa sahlan wa marhaban, majan hina, gratis di sini. Pangin itu gratis Pak di rumah kita. Bahkan apa kata syaitan? Ketika mendapati orang-orang nggak masuk rumahnya mengucapkan Bismillah, maka nggak mengucapkan apa? Bismillah. Syaitan panggil kawan-kawannya, adraktumul mabita wal asya, sini kalian. Kita dapat tempat tinggal gratis dan makan gratis. Udahlah, tempat tinggalnya gratis, dikasih makan pula. Enak banget gitu loh. Ana dijamu sama antum, ana yakin antum pun beli kan gitu. Ada usaha untuk apa? Beli. Enggak dapat macan gratis. Ini terjadi Pak. Bahkan yang lebih menakutkan bukan sekedar itu. Sebelum tidur nggak baca doa. Tinggalnya di mana? Khayshum. Di lubang apa? Hidung. Makanya perintah Nabi kita Muhammad SAW, idza staiqadha ahadukum min naumi falyastanshik. Kalau kalian itu bangun dari tidurnya, falyastanshik, maka dia harus istinsyak. Fa inna syaitana yabitu ala khaysyumihi, karena syaitan itu bermalam di mana? Lubang hidung. Berarti Pak, syaitan itu, kalau istilah kita tuh bajak laut, itu bisa ngambil semua harta yang kita miliki di kapal kita, dan bahkan bisa ditunggangi oleh mereka. Syaitan tuh gitu juga Pak. Semua akses di tubuh kita syaitan itu apa? Miliki. Kalau seandainya kita menjadi budaknya siapa? Syaitan. Makanya jadikan harus diri kita merdeka. Anda tadi lihat HP Pak, syuruk itu jam 6.15. Sudah ya? Sampai jam berapa biasa habis subuh sini? 6.15 kan? Biasa sampai syuruk bukan? Gitu. Terakhir Pak ya. Satu lagi nih, mau sampaikan terakhir. Jadi memang Pak, kajian itu anak sering sampaikan, jangan lama-lama sebenarnya. Ini sering anak sampaikan, ikhwan tuh kadang-kadang Ustaz, agak lama lagi lah Ustaz, agak lama lagi Ustaz. Sebenarnya jangan. Nanti antum tuh bosan kalau lama-lama. Antum tuh Ibn Mas'ud kan? Ibn Mas'ud sahabat Nabi kita SAW yang ilmunya, Masya Allah, ilmu itu banyak ya, Masya Allah, dari Nabi SAW. Termasuk sahabat minal mukthirin yang banyak riwayatkan apa? Hadis dari Nabi kita Muhammad SAW. Itu Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud tuh ngomong. Pernah kejadian Ibn Mas'ud tuh diundang untuk kajian dan ngisi kajian. Dan bahkan apa kata mereka, ya Ibn Mas'ud, law wa'athana kulla yaum, seandainya engkau tuh isilah kajian untuk kami setiap hari, wahai Ibn Mas'ud, nggak usah yang lain. Engkau aja wahai Ibn Mas'ud dengan waktu yang lama. Apa kata Ibn Mas'ud? Ma mana'ani dzalika illa karahata sa'amati alaikum. Bukan aku nggak mau, tapi aku takut kalian bosan. Ibn Mas'ud nih Pak, retorikanya bagus, suaranya melengking dan sebagainya. Bisa kita bosan?
Apalagi cuman anak. Tuh ada yang tidur. Enak, Masya Allah. Kan? Apalagi cuman anak. Siapa anak? Ilmu nggak banyak. Cara penyampainya sering belepotan. Ada tuh sampai sekarang ya. Entah kenapa ngomong tuh gitu. Maksud nggak gitu, Pak. Faslan. Satu kata. Itu bagus, Pak. Tapi ternyata bisa kita bosan? Bisa. Makanya sebenarnya antum anak ngisi kajian di sini, Pak. Nanti anu usahakan sesuai, anak akan menyesuaikan dengan kajian rutin antum sampai jam berapa gitu aja. Nah, biasanya kalau kajian ba'da subuh tuh sampai syuruk, dan anu udah lihat syuruk tuh sampai jam 8 sampai jam 6.15. Jadi insyaallah SWT anu tutup terakhir di sini. Tadi pertama dijajah oleh syaitan, yang kedua dijajah oleh hawa nafsu. Bahkan disebutkan banyak sekali yang menyebutkannya Allah Azza wa Jalla. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Banyak manusia jadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya yang disembah. Na'udzubillah. Yang diikuti, yang diagungkan nafsunya. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Afara'aita man ittakhadha ilahahu wa hawah. Tidakkah kau melihat, wahai Muhammad, orang-orang yang jadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya, Tuhannya, sesembahannya. Wa'adallahu ala ilm. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala membiarkannya menjadi orang menyimpang. Orang biasa ikut hawa nafsu akan apa? Menyimpang. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Tidak akan sempurna iman kalian sampai hawa nafsunya sesuai dengan syariat yang saya bawa. Ini kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai ngikuti hawa nafsu. Pak, cukup sami'na wa ta'na. Apa kata Allah halal ya halal, apa kata Allah haram ya haram. Nggak usah yang aneh-aneh sudah. Ustaz, suami anak nikah lagi. Terus kenapa? Sami'na wa ta'na. Ustaz, enak banget laki-laki bisa nikah lagi. Pak, Bu, siapa yang bilang enak kali? Laki-laki ini juga punya anak perempuan. Anak akan katakan, kalau anak punya anak perempuan, Mak, dinikahkan atau seandainya di poligami gitu ya, terus apa? Datang anak perempuan anak-anak saudara. Itu sudah syariat Allah, halal. Yang musibahnya kalau suami apa sih? Zina. Ya, memperbanyak keturunan. Ikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kadang-kadang kita terbelum dengan hawa nafsu. Hawa nafsu enggak. Pokoknya suami saya, milik saya satu-satunya. Waduh, enggak, milik Allah suami kita. Bukan budaknya kita. Budaknya siapa suami kita? Budaknya Allah. Diuji juga kita di laki-laki. Gimana kalau putri kita dinikahkan? Anak sampai detik ini kalau abah anak nikah lagi, anak saksinya. Selesai. Abah anak nikah lagi, apakah anak tolak? Oh enggak. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Cuman sampai sekarang yang cuman satu. Gitu. Cuman kalau abah anak mau nikah lagi, anak jadi saksi, ya enggak ada masalah kok. Enggak ngaruh Pak di hidup anak. Enggak ngaruh rezeki anak. Enggak ngaruh rezeki anak, Pak. Itulah kadang-kadang istri kita takut sekali, Pak. Hawa nafsu diikuti. Kalau suami nikah lagi rezeki kurang, kan gitu kan? Ya Allah. Kita, Bu, perhatikan, nikah sama suami kita atau enggak nikah sama suami kita kan udah bawa rezeki sendiri. Sampai kita yatim dari kecil, bahkan besar pun enggak nikah-nikah, ada rezeki kita, ada rezeki kita. Jadi yang ngasih rezeki itu bukan suami, tapi siapa? Allah. Kadang hawa nafsu, Pak. Jadi ala kulal di sini, Pak, yang perlu kita ketahui adalah jangan jadikan diri kita itu budaknya hawa nafsu, dijajah oleh hawa nafsu. Dan bahkan disebutkan huwal munafik, orang yang suka mengikuti hawa nafsu, kata Al-Hasan Al-Basri, itu orang munafik. Disuruh oleh Allah tuh enggan.
La yahwa syai'an illa raqibahu. Tidaklah dia punya hawa nafsu kecuali ditunggangi, dikerjai oleh dia. Makanya disebutkan binasalah mereka-mereka yang mencintai hawa nafsunya. Jadi ala kulil Pak di sini coba selaraskan. Oh ternyata nggak ngelanggar syariat kok, ya sudah. Kalau hawa nafsu mau dituruti Pak, nggak akan ada habisnya. Tadi yang Anda sampaikan, udah ada istri masih mau berzina, ada nggak yang gitu? Ada. Anda mau cerita Pak sedikit? Ini cerita ini, na'udzubillah ya Allah. Antum tahu ada salah seorang penyair besar di Arab zaman dahulu. Namanya Farazdak. Siapa? Farazdak. Farazdak ini penyair. Tapi dia ini seorang pujangga yang suka menggodai wanita. Punya istri, pujangga nih, Masya Allah. Anak senja yang suka galau, yang suka berbuat syair untuk godain wanita. Aduh. Farazdak. Akhirnya si Farazdak ini dia berdiam diri di sebuah jalan, di tepi jalan, menunggu wanita yang cantik, siapa yang menjadi incarannya. Lewatlah salah seorang wanita Datu Jamal, cantik dia, gadis. Farazdak udah nikah, Farazdak udah apa? Nikah. Lewat nih wanita, biasalah Pak, digodain sama dia dengan syair-syairnya. Apa katanya wanita? Kif ya Farazdak, stop engkau ya Farazdak. Jangan bilang apa-apa, skut, diam. Engkau godain saya, cukup engkau datang di malam A di tempat B. Janjian kita di situ, silahkan engkau berbuat apa yang kau mau perbuat. Ini kata gadis tersebut kepada siapa? Farazdak. Nggak usah godain saya. Farazdak pun di situ lagi. Pulanglah nih wanita, cari wanita yang lain. Wanita ini cerdas Pak, datanglah dia melapor ke istrinya Farazdak. Apa kata wanita tadi? Si Farazdak godain saya. Maka saya janjikan kepada dia, jangan engkau godai saya lagi, cukup datang di waktu A di tempat B. Kalau engkau mau datanglah ke sana, saya nggak akan datang. Itu yang saya janjikan kepada Farazdak. Datang istrinya Pak, ditungguinnya. Zaman dahulu belum ada lampu, tapi penerangan tuh pakai cahaya api. Kalau kita sekarang tuh lilin lah istilahnya, pakai lilin. Jadi zaman dulu belum ada lampu. Masuklah Farazdak di sebuah malam di tempat yang sudah dijanjikan, di sebuah kamar. Ternyata Pak, ketika Farazdak mau nyalain api sebagai penerang, dilarang oleh wanita tersebut. Siapa wanita tersebut? Istrinya. Dilarang, jangan dihidupkan. Terjadi apa yang terjadi? Setelah Farazdak melampiaskan syahwatnya, apa kata istrinya? La'anakallah ya Farazdak. Baru muncul suara aslinya. Semoga Allah melalat engkau ya Farazdak. Kaget Farazdak. Istriku? Iya, aku istri engkau. Apa jawaban komentar Farazdak? Dengan gampang dia mengatakan, dia mengatakan ma ajmalaki haraman wa ma atbahaki halalan. Kenapa engkau kalau seandainya haram jadi nikmat, kalau halal jadi tak nikmat gitu? Jangan coba. Kalau dia itu taunya si gadis merasakan nikmat, selesai dia lampaskan syahwatnya. Tapi ketika dia tahu itu istrinya, jadi tak nikmat. Itulah yang dikatakan apa, kalau kita ngikutin hawa nafsu, rumput tetangga lebih hijau. Padahal istri kita di rumah tuh beningnya sebeningnya, Masya Allah. Sampai kapan minum lehernya tuh nampak uratnya, saking beningnya istri kita. Tetangga istri keling diambil. Padahal istrinya setengah keling, masih mau. Kemudian tetangga ngikuti hawa nafsu. Pelakor-pelakor itu kan, sebenarnya jangan salahkan pelakornya doang, laki-laki ya. Kenapa dia mengikuti hawa nafsu? Makanya Pak, Masya Allah, anak kayak sosial media itu usahakan Pak, jangan dipegang sendiri. Usahakan kalau anak sosial media, anak buka aja Pak, untuk kawan, untuk istri, untuk tim lah, nggak pegang sendiri Pak. Kenapa bahaya? Ya kalau ada Ustaz, anak janda Ustaz butuh pendamping hidup mahal. Kalau tak dipegang sama istri, karena dipegang sama istri, diblokir sama istri. Ya kan, gampang sekali ada fitur untuk apa? Blokir.
Kalau antum seorang diri, Pak, nggak takut kepada Allah Azza wa Jal, nggak dibantu oleh istrinya, antum bilang ketika dibilang anak butuh pendamping hidup, ahlan wa sahlan. Masya Allah. Dijawab pula ahlan wa sahlan. Jadi anak kuliah sini, Pak, jangan ikuti hawa nafsu. Kalau seandainya Allah udah kasih kenikmatan, nggak akan ada habisnya. Yang saya sampaikan kemarin, Pak, kajian kemarin, Nabi katakan kalau manusia punya wadiyani min dhahab, 2 lembah berisi apa? Emas. Dia akan mencari lembah keberapa? Ketiga. Nah, wallahu a'lam bishawab. Enggak usah ditanya jawab nih, Pak, karena udah kelebihan 15 menit. Wassallallahu nabiyana Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.